Di saat banyak janda selebriti jatuh dalam drama, air mata, dan konflik terbuka, satu nama justru berdiri berbeda. Tanpa teriak, tanpa sensasi murahan, tanpa perang kata. Ria Ricis dicap sebagai janda, iya. Tapi publik justru sepakat memberi satu label yang tak semua orang mampu pegang, janda berkelas. Pertanyaannya, apa yang membuat Ricis tetap dipuja saat statusnya berubah? Apakah ini murni ketegaran, atau strategi citra yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan? Status janda biasanya menjadi titik rawan bagi artis perempuan. Sekali salah langkah, publik siap mencabik. Namun yang terjadi pada Ria Ricis justru sebaliknya. Saat kata cerai masih hangat di telinga publik, namanya tidak tenggelam dalam hujatan. Tidak ada kejatuhan citra, tidak ada stigma liar, yang muncul justru satu kesan kuat, Ricis tetap berdiri, seolah tak tersentuh badai. Publik menunggu satu hal yang tak kunjung datang, ledakan emosi. Tapi Ricis memilih diam, bukan diam yang lemah, melainkan diam yang terkontrol. Ia tidak tampil sebagai korban, juga tidak memposisikan diri sebagai pihak paling tersakiti. Sikap ini justru membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang ia simpan di balik ketenangan itu. Menariknya, di tengah perubahan status yang biasanya menggerus nilai jual, Ria Ricis tetap diterima dengan wajah yang sama di layar publik. Tawanya masih ramah, ucapannya tetap terjaga, gesturnya tidak berubah. Tidak ada aura, jatuh. Tidak ada kesan, abis. Disinilah publik mulai menyadari, status boleh berubah, tapi kendali tetap di tangannya. Dan sejak titik inilah bisik-bisik itu bermula. Netizen mulai membandingkan, media mulai menyorot lebih tajam. Banyak yang akhirnya sepakat, tanpa seremoni, tanpa deklarasi, bahwa Ricis tidak sekadar menyandang status janda. Ia memegangnya dengan cara yang tidak semua orang mampu. Pertanyaannya, apakah ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Setelah publik menyadari bahwa citra Ria Ricis tak runtuh pasca perceraian, satu hal justru makin mencolok, ia menolak menjual lukanya. Saat kamera menunggu air mata dan mikrofon siap menangkap keluh kesah, Ricis memilih jalur yang jarang diambil artis lain, diam. Tidak ada curhat berderet, tidak ada cerita pilu yang dikemas dramatis. Dan justru keputusan inilah yang membuat sorotan publik semakin tajam. Di dunia hiburan, luka pribadi seringkali berubah menjadi komoditas empuk. Semakin pilu ceritanya, semakin tinggi perhatian. Namun Ricis seolah menutup rapat pintu itu. Ia tidak membuka ruang spekulasi, tapi juga tidak memberi bahan bakar gosip. Sikap ini membuat banyak pihak kehabisan amunisi. Tak ada celah untuk menyerang, karena tak ada drama yang bisa dipelintir. Yang membuat publik semakin terusik adalah konsistensinya. Hari demi hari berlalu, dan Ricis tetap pada pola yang sama, muncul seperlunya, berbicara seperlunya, dan menjaga nada tetap tenang. Tidak ada perubahan sikap meski statusnya berubah. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini ketegaran murni, atau kedisiplinan emosi yang sangat terlatih. Dan di titik ini, rasa penasaran mulai berubah bentuk. Bukan lagi soal perceraiannya, melainkan soal cara ia mengendalikan narasi. Tanpa berkata banyak, Ricis justru memegang kendali penuh atas bagaimana publik melihatnya. Luka itu ada, tapi tidak diumbar. Dan ketika luka tidak dijual, nilainya justru terasa lebih mahal. Ketika luka tak dijual dan drama tak disuguhkan, ruang kosong itu justru diisi oleh satu hal, nyinyir netizen. Publik mulai bertanya, mencurigai, bahkan mencoba memancing reaksi. Ada yang menyebut Ricis terlalu dingin, ada pula yang menilai ketenangannya tidak wajar. Namun alih-alih terpancing, Ricis tetap melangkah dengan ritme yang sama, tenang, terukur, dan seolah kebal terhadap provokasi. Komentar demi komentar bermunculan, mencoba mengorek celah. Tapi setiap upaya itu mentok pada satu tembok, sikapnya sendiri. Tidak ada balasan sinis, tidak ada klarifikasi emosional. Bahkan ketika disudutkan oleh opini liar, Ricis tidak mengubah gestur publiknya. Justru ketenangan itu perlahan berubah menjadi tamparan halus bagi para pengkritik. Yang menarik, semakin ia diam, semakin nyinyir itu kehilangan tenaga. Netizen mulai kehabisan arah. Tidak ada reaksi untuk diserang, tidak ada emosi untuk dipelintir. Perlahan, nada komentar pun berubah. Dari menghakimi menjadi mengamati. Dari menyerang menjadi membandingkan. Ricis tak melawan, tapi menang. Di titik inilah persepsi publik bergeser drastis. Banyak yang mulai sadar bahwa sikap dewasa bukanlah kelemahan, melainkan senjata.
Tanpa satu kalimat keras pun, Ricis berhasil membungkam suara-suara tajam di sekitarnya. Dan dari sini, muncul kesan yang semakin kuat, ia bukan sekadar bertahan, ia sedang mengendalikan keadaan. Setelah nyinyir mulai kehilangan arah dan kritik perlahan melemah, pria Ricis justru mengalihkan sorotan ke satu titik yang tak bisa dibantah siapapun, anaknya. Tanpa pidato panjang, tanpa narasi mengiba, ia menunjukkan prioritasnya lewat tindakan. Tidak ada eksploitasi berlebihan, tidak ada drama pengasuhan yang diumbar ke publik. Di saat banyak figur publik menjadikan anak sebagai alat simpati, Ricis memilih jalan sunyi, melindungi, bukan mempertontonkan. Langkah ini seolah menamparkan ekspektasi publik yang haus sensasi. Banyak yang menunggu Ricis menjadikan perannya sebagai ibu tunggal sebagai konten emosional. Tapi itu tak terjadi. Ia tetap hadir, tetap bekerja, namun menjaga batas yang tegas antara ruang pribadi dan konsumsi publik. Sikap ini membuat satu hal jadi jelas, ia tidak butuh belas kasihan untuk terlihat kuat. Disinilah opini publik kembali bergeser. Perlahan, suara-suara sumbang mulai mereda. Fokus pada anak bukan hanya mematikan gosip, tapi juga membangun citra yang sulit diserang. Kritik apapun terasa tidak relevan ketika yang ditampilkan adalah konsistensi, tanggung jawab, dan kontrol diri. Ricis tidak bicara tentang pengorbanan, ia menunjukkannya. Dan pada titik ini, predikat janda berkelas tidak lagi terdengar berlebihan. Bukan karena statusnya, melainkan karena caranya membawa peran sebagai ibu tanpa menjadikannya alat drama. Publik pun mulai memahami, ketenangan Ricis bukan sekadar sikap, melainkan pilihan sadar untuk menjaga yang paling penting. Namun, apakah keteguhan ini juga akan bertahan saat karirnya kembali diuji? Saat banyak yang menduga fokus sebagai ibu tunggal akan memperlambat langkahnya, pria Ricis justru membuktikan sebaliknya. Karirnya tidak runtuh, tidak pula meredup. Di tengah status baru yang kerap dianggap beban citra, Ricis tetap muncul di ruang publik dengan ritme kerja yang stabil. Tawaran kerja masih datang, brand masih percaya, dan namanya tetap punya daya jual. Ini bukan keberuntungan, ini kontrol. Yang membuat situasi ini terasa panas adalah satu fakta, Ricis mencapai semua itu tanpa memancing simpati murahan. Tidak ada narasi, ibu berjuang, yang dibumbui air mata. Tidak ada kisah pilu yang dijadikan alat pemasaran. Ia hadir sebagai profesional, bukan sebagai figur yang minta dikasihani. Dan justru disinilah banyak pihak mulai merasa terusik, karena ia tidak bermain di aturan lama industri hiburan. Di balik layar, bisik-bisik mulai muncul. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang mencoba mencari celah. Bagaimana mungkin seorang janda tetap berdiri kokoh tanpa drama? Namun pertanyaan itu berulang kali mentok pada satu jawaban pahit, Ricis tidak memberi ruang untuk dijatuhkan. Ia tidak memancing kontroversi, tapi juga tidak mundur selangkah pun. Dan di titik ini, publik mulai menangkap pesan yang lebih dalam. Pria Ricis bukan sekadar bertahan pasca perceraian, ia sedang mendefinisikan ulang cara seorang janda bertahan di industri hiburan. Tenang, konsisten, dan efektif. Tapi satu hal masih mengganjal, jika ia bisa seteguh ini tanpa sensasi, apa yang akan terjadi saat masa lalunya kembali disentuh? Di saat publik mulai menunggu babak paling berisik, perang kata dengan masa lalu, pria Ricis justru kembali mengejutkan. Tidak ada serangan terbuka, tidak ada sindiran terselubung. Bahkan tidak ada upaya menggiring opini untuk menjatuhkan pihak lain. Sikap ini terasa janggal di tengah budaya hiburan yang kerap menjadikan mantan sebagai sasaran empuk. Ricis memilih jalur yang berisiko, tidak melawan. Keputusan itu memantik spekulasi baru. Ada yang menilai ia terlalu menahan diri, ada pula yang menduga ia menyimpan sesuatu yang lebih besar. Namun satu hal tak terbantahkan, dengan tidak menjadikan mantan sebagai musuh, Ricis mematikan satu sumber drama paling potensial. Tanpa konflik terbuka, publik kehilangan tontonan yang biasa mereka nikmati. Dan lagi-lagi, Ricis menutup pintu yang sama sekali tak ingin ia buka. Menariknya, justru sikap ini yang membuat posisinya makin kuat. Ia tidak terlihat defensif, juga tidak terkesan tertekan. Sebaliknya, ia tampak mengendalikan jarak, cukup dekat untuk tetap relevan, cukup jauh untuk tak terseret konflik. Banyak yang mulai menyadari bahwa diamnya Ricis bukan ketakutan, melainkan strategi yang matang. Namun ketenangan ini juga menimbulkan tanda tanya baru. Jika mantan bukan musuh, lalu siapa yang sebenarnya dihindari dari sorotan? Publik mulai menggali lebih dalam, media mulai membaca ulang gerak-geriknya.
Dan disinilah cerita mulai berbelok, ketika tidak ada konflik yang disajikan, rasa penasaran justru mencapai puncaknya, ketika konflik tak kunjung muncul dan drama yang ditunggu tak pernah datang, satu perubahan tak terelakkan terjadi, netizen mulai kelelahan menyerang. Komentar yang dulu tajam perlahan kehilangan daya. Tidak ada reaksi untuk dipancing, tidak ada emosi untuk dipelintir. Yang tersisa hanyalah sikap Ricis yang konsisten, dan konsistensi itu perlahan mengubah arah opini publik. Nada komentar mulai bergeser, dari sinis menjadi penasaran, dari curiga menjadi membandingkan. Banyak yang mulai menyandingkan Ricis dengan figur publik lain yang gagal menjaga diri pasca perceraian. Perbandingan itu kejam, tapi nyata. Dan dari situ muncul pengakuan yang tadinya enggan diucapkan, Ria Ricis berbeda. Media sosial pun menjadi cermin perubahan ini. Kalimat-kalimat seperti, diamnya berkelas, tenangnya mahal, hingga, ini baru janda elegan, mulai bermunculan. Bukan hasil kampanye, bukan pula narasi yang dibangun sendiri. Pengakuan itu lahir dari kelelahan publik mencari celah, dan gagal menemukannya. Ricis tak meminta simpati, tapi justru mendapat respek. Di titik inilah cerita mencapai puncak ketegangan. Bukan karena ledakan konflik, melainkan karena satu hal yang jauh lebih kuat, legitimasi publik. Tanpa teriak, tanpa klarifikasi berlebihan, Ria Ricis membuat netizen yang dulu paling vokal justru angkat bicara membelanya. Dan satu pertanyaan kini menggantung, apakah ini akhir dari perjalanan persepsi, atau justru awal dari pengukuhan predikat yang lebih besar? Setelah pengakuan publik menguat dan nyinyir berbalik menjadi respek, satu pertanyaan besar tak bisa dihindari, apakah semua ini hanya soal citra? Di dunia hiburan yang penuh rekayasa, ketenangan bisa saja dipoles, sikap bisa dilatih, dan narasi bisa dikendalikan. Namun waktu adalah penguji paling kejam, dan sejauh ini, Ricis lulus tanpa celah yang berarti. Jika ini hanya strategi, maka ia dijalankan dengan disiplin yang nyaris sempurna. Tidak ada kebocoran emosi, tidak ada inkonsistensi sikap, tidak ada slip yang bisa dijadikan senjata. Tapi justru disitulah publik mulai membaca hal lain. Ketenangan yang bertahan lama biasanya lahir dari karakter, bukan sandiwara. Citra bisa dibangun, tapi tidak semudah itu dipertahankan. Predikat, janda berkelas, pun akhirnya berdiri di tempatnya. Bukan sebagai label kosong, melainkan sebagai kesimpulan dari rangkaian sikap, tidak menjual luka, tidak memelihara konflik, tidak mengeksploitasi peran ibu, dan tidak menjadikan masa lalu sebagai panggung balas dendam. Semua itu bukan hasil satu momen, melainkan akumulasi pilihan yang konsisten. Dan di akhir cerita ini, publik sampai pada satu titik hening, status boleh berubah, hidup boleh berbelok, tapi cara membawa diri menentukan segalanya. Ria Ricis tidak pernah meminta predikat itu. Namun hingga hari ini, ia masih memegangnya, tenang, utuh, dan sulit digoyahkan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia pantas disebut janda berkelas, melainkan siapa yang benar-benar sanggup menyainginya.